Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra dengan NIM 2303 113653, Prodi Sistem Informasi kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Perancangan Strategi Sistem Informasi. Langsung saja. Di sini diberikan studi kasus perusahaan retail nasional bernama Retail Mart mengalami penurunan daya saing dalam 2 tahun terakhir. Kompetitor yang lebih digital mampu memberikan layanan yang lebih cepat, personal, dan efisien. Saat ini, kondisi Retail Mart adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi yang digunakan masih terpisah antar divisi penjualan, gudang, dan keuangan. Yang kedua, tidak memiliki sistem analitik untuk memahami perilaku pelanggan. Yang ketiga, proses bisnis masih banyak dilakukan secara manual. Yang keempat, belum mengadopsi teknologi digital seperti mobile apps atau e-commerce. Yang kelima, manajemen kesulitan dalam pengambilan keputusan karena data tidak terintegrasi. Sementara itu, kompetitor telah memanfaatkan platform digital seperti Tokopedia dan Shopee, serta menggunakan sistem berbasis data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Perusahaan Retail Mart mengalami ketidaksesuaian yang jelas antara strategi bisnis dan sistem informasi yang digunakan. Strategi bisnis retail saat ini menuntut kecepatan layanan, personalisasi, dan efisiensi berbasis data. Namun, kondisi internal Retail Mart masih menggunakan sistem yang terpisah antar divisi, proses manual, dan tidak memiliki sistem analitik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi SI atau TI belum selaras dengan kebutuhan bisnis. Dalam pendekatan word and part, kondisi ini termasuk masalah pada tahap current situation, di mana organisasi belum mampu mengintegrasikan lingkungan bisnis dan teknologi secara holistik. Dampaknya, manajemen kesulitan mengambil keputusan karena data tersebar dan tidak real-time, sehingga perusahaan kehilangan daya saing terhadap kompetitor digital. Analisis lingkungan bisnis internal menunjukkan beberapa kelemahan utama. Sistem informasi yang terpisah menyebabkan alur data tidak efisien. Proses manual memperlambat operasional. Tidak adanya sistem analitik membuat perusahaan tidak memahami perilaku pelanggan. Dari sisi eksternal, lingkungan industri retail sudah mengalami transformasi digital. Kompetitor memanfaatkan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee serta menggunakan data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Berdasarkan analisis Porter 5 Forces, tingkat persaingan sangat tinggi karena banyak pemain digital. Daya tawar pelanggan tinggi karena mudah membandingkan harga, serta ancaman produk pengganti besar karena banyak pilihan platform belanja. Kondisi ini menekankan posisi Retail Mart di pasar. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan Retail Mart kemungkinan berada pada brand yang sudah dikenal dan jaringan toko fisik. Namun, kelemahannya dominan pada sisi teknologi dan integrasi sistem. Peluang yang bisa dimanfaatkan adalah pertumbuhan e-commerce dan perubahan perilaku konsumen ke digital. Ancaman terbesar berasal dari kompetitor digital yang lebih efisien dan berbasis data. Jika dipetakan dalam kuadran SWOT, posisi Retail Mart cenderung berada pada kuadran 3, yaitu kelemahan internal tinggi, tetapi peluang eksternal besar. Artinya perusahaan perlu melakukan perubahan strategi secara signifikan atau turnaround strategy. Evaluasi sistem informasi saat ini menunjukkan adanya gap besar antara kebutuhan bisnis dan dukungan SI. Kebutuhan bisnis meliputi integrasi data, analitik pelanggan, otomasi proses, dan platform digital. Namun, sistem yang ada belum mampu mendukung hal tersebut. Gap utama meliputi tidak adanya sistem ERP untuk integrasi, tidak adanya business intelligence untuk analitik, belum adanya platform digital seperti mobile apps dan e-commerce, serta manajemen data yang belum terpusat. Hal ini menyebabkan keputusan tidak berbasis data dan operasional tidak efisien. Berdasarkan analisis tersebut, strategi sistem informasi yang direkomendasikan adalah mengembangkan sistem terintegrasi berbasis ERP untuk menghubungkan penjualan, gudang, dan keuangan. Selanjutnya, membangun sistem business intelligence untuk analisis perilaku pelanggan dan pengambilan keputusan. Perusahaan juga perlu mengembangkan platform digital seperti aplikasi mobile dan integrasi dengan marketplace untuk memperluas channel penjualan.
Selain itu, perlu diterapkan data manajemen yang terpusat agar semua data dapat diakses secara real-time. Strategi ini harus didukung dengan peningkatan infrastruktur TI dan pelatihan SDM. Prioritas implementasi dimulai dari integrasi sistem internal karena menjadi fondasi utama. Setelah itu dilanjutkan dengan pengembangan analitik data. Tahap berikutnya adalah ekspansi ke platform digital seperti e-commerce dan mobile apps. Terakhir, optimalisasi dan inovasi layanan berbasis data. Dengan urutan ini, perusahaan dapat memastikan transformasi berjalan bertahap dan terkontrol. Manfaat yang akan diperoleh antara lain peningkatan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta peningkatan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih personal. Peningkatan daya saing di pasar digital. Perusahaan juga dapat merespons perubahan besar dengan lebih cepat karena didukung data yang terintegrasi. Peran strategis sistem informasi dalam kasus ini sangat penting karena menjadi enabler utama transformasi bisnis. Sistem informasi tidak lagi hanya sebagai alat operasional, tetapi sebagai sumber keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu memanfaatkan SI atau TI secara strategis akan lebih adaptif atau efisien dan mampu memahami pelanggan secara mendalam. Dalam era digital, keberhasilan bisnis sangat bergantung pada kemampuan mengelola dan memanfaatkan informasi secara optimal. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.